Shalom, selamat pagi Bapak, Ibu, dan Saudara di dalam Kristus Yesus. Sebelum kita memulai kegiatan hari ini, marilah kita sejenak mendengarkan firman Tuhan. Kita berdoa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu. Di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Firman Tuhan bagi kita hari ini, Sabtu, tanggal 20 Desember 2025, tertulis dalam kitab Mazmur 89 ayat 9. Dalam bahasa Batak Toba dikatakan, Ale Jahuba, debata sefaot, tung ise masongoko, pargogo ale Jahuba, jala hasitongamu humaliakko. Dalam bahasa Indonesia dikatakan, Ya Tuhan Allah semesta alam, siapakah seperti Engkau? Engkau kuat, ya Tuhan, dan kesetiaanmu ada di sekelilingmu. Demikian pembacaan firman Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, ketika kita berbicara tentang kekuatan atau kekuasaan, yang terlintas dalam benak kita adalah sosok yang menakutkan, otoriter, atau bahkan kesewenang-wenangan. Para penguasa dunia sulit diprediksi. Hari ini mereka bisa berbuat baik, besok bisa berubah menjadi ancaman. Namun, Mazmur 89 ayat 9 memperkenalkan kita pada dua sifat Allah yang paling menenangkan dan menyenangkan. Sehingga dia disebut Allah yang tak tertandingi. Mari kita lihat kedua sifat Allah itu. Yang pertama, Allah yang kuat. Manusia memiliki batas kekuatan, namun tak terbatas kekuatan Tuhan. Jika kita menyatakan bahwa kekuatan sebagai kemampuan untuk memegang kendali, maka sebagai manusia ada batas di mana kita tidak mampu mengendalikan. Kekuatan Allah tidak hanya ditunjukkan lewat mujizat besar seperti membelah laut. Seringkali kekuatannya bekerja dalam ketahanan atau endurance. Rasul Paulus pernah memohon agar duri dalam dagingnya diangkat. Namun Tuhan menjawab, "Cukuplah kasih karuniaku bagimu, sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna." Dalam 2 Korintus 12 ayat 9. Terkadang, kekuatan Allah tidak mengubah situasi seketika, tetapi mengubah kapasitas kita dalam menghadapi situasi tersebut. Mungkin banyak di antara kita sudah tidak sanggup lagi menjalani hidup ini karena satu dan lain hal. Tetapi kekuatan dari Tuhan memampukan kita untuk tetap berdiri tegak, tetap mengasihi, dan tetap berharap. Padahal secara manusiawi kita sudah hancur. Yang kedua, Allah yang setia. Sering kita mendengar orang membuat janji secara serius, namun akhirnya tidak ditepati. Hal ini terjadi karena tidak berkuasa menepatinya, tidak bijak waktu mengucapkan, atau tidak memiliki integritas yang baik untuk menjaga ucapannya. Ayat ini mengatakan kesetiaan ada di sekeliling dia. Artinya, kemanapun Allah bergerak, dan apapun yang dilakukan oleh kekuatannya,
semuanya selalu dibungkus oleh kesetiaannya terhadap janji-janjinya. Inilah jaminan yang luar biasa bagi kita. Jika Tuhan itu hanya kuat, tetapi tidak setia, kita akan hidup dalam ketakutan akan murkanya. Dan sebaliknya, jika Tuhan itu setia tetapi tidak kuat, kita akan mengasihani Dia karena Dia ingin menolong tapi tidak mampu. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, jika Tuhan memiliki kekuatan menciptakan langit dan bumi dari ketiadaan, apakah masalah rumah tangga, masalah keuangan, pekerjaan, kesehatan, masalah masa depan itu terlalu sulit baginya? Tentu tidak. Bagi Tuhan, masalah yang kita hadapi itu hanyalah sebutir debu. Berhentilah mencoba menjadi Tuhan bagi diri sendiri. Kita tidak didesain untuk memikul beban dunia ini. Jangan jadikan kekuatan dari Tuhan sebagai cadangan di saat kita masih sanggup. Ingatlah ayat renungan hari ini. Kita menyembah Tuhan yang kekuatannya tidak terbatas. Dan kekuatan itu diikat oleh janji setianya kepada kita. Allah kita sempurna. Dia memiliki kekuatan untuk menolong dan memiliki kesetiaan untuk tidak akan pernah meninggalkan kita. Kita aman dalam tangannya yang kuat itu. Amin, kita berdoa. Ya Tuhan Allah yang kami puji di dalam Yesus Kristus, kami bersyukur karena kami punya Allah seperti Engkau. Kekuatan-Mu tak terbatas, dan kesetiaan-Mu yang tidak pernah meninggalkan kami. Di dalam Engkau kami menemukan ketenangan. Ajari kami untuk selalu memakai kekuatan dari Tuhan untuk menghadapi segala persoalan dalam hidup ini. Dan juga arahkan hati kami untuk tetap setia sebagaimana Tuhan setia. Ampuni kesalahan kami agar kami layak di hadapan Tuhan. Di dalam Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Shalom.